Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang hikmah ke-12. Al-hikmatu tsaniyata asyarah. Kemarin kita membahas untuk menanamkan diri di dalam ketidakmasyhuran begitu, ya. Sekarang kita berbicara mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada sesuatu pun yang memberi manfaat kepada kolbu seperti uzlah. Yadkhulu biha maidanu fikratin. Seseorang karena uzlah itu akan masuk kepada pikiran yang mana pikiran itu seperti lapangan yang luas. Nah, kita cari maksud umumnya dulu ya. Kitab hikam itu kan untuk kebersihan hati ya. Dan ini penting di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita, karena tidak akan bisa selamat orang yang bertemu dengan Allah illa biqalbin salim, kecuali dengan kolbu yang selamat. Nah, kolbu yang selamat itu salim itu apa? Salim itu selamat. Selamat itu kosong dari penyakit-penyakit. Jadi kalau misalkan kita bilang semoga kamu selamat. Nah, itu maksudnya kita berharap semoga orang ini tidak terkena sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, yang tidak menyenangkan ini itu dia pantas disebut penyakit. Nah, qalbun salim, hati yang selamat, itu hati yang bersih dari penyakit-penyakit. Dan penyakit hati itu banyak sekali. Ya. Kalau kita belajar kedokteran untuk mengetahui macam-macam penyakit badan itu perlu puluhan tahun. Apalagi untuk mengetahui penyakit hati, penyakit kolbu. Nah, kolbu ini sepintar apapun orang mendiagnosa penyakit apa yang ada di dalam dirinya, diri sendiri itu lebih berkapasitas, dia lebih capable untuk menilai penyakit apa saja yang ada di dalam hati. Nah, kalau kita kalau kita lihat penyakit hati yang paling akut yang jangan sampai ada di dalam hati itu musyrik. Itu syirkul akbar, syirik besar. Dan syirik besar ini tidak akan bisa kita kenali kecuali lewat ilmu kalam, ilmu tauhid. Kemudian ada yang kedua namanya syirkul asghar, syirik kecil. Dan syirik kecil ini tidak akan bisa diketahui kecuali lewat kitab-kitab seperti hikam ini. Nah, sekarang kita belajar tentang hati. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati. Quran, supaya selamat kan, supaya salim, supaya bersih hatinya itu. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit-penyakit. Kalau kita belajar tentang hikam, tentang hati, hasil pengetahuan kita apa? Tahu penyakit hati. Tahu penyakit hati. Jadi hasilnya itu kita mengetahui macam-macam penyakit hati. Tapi dengan membaca hikam ini, apakah kita jadi tahu penyakit yang ada di dalam kita itu apa saja? Iya. Enggak. 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 Gini sekarang ya. Kalau misalkan Bu Haji nih belajar kedokteran, Ya. nanti tahu penyakit-penyakit A, B, C, D, F, G yang berkaitan dengan badan. Apakah tatkala kita belajar itu otomatis kita tahu kita lagi sakit apa? Ya, enggak. Enggak kan? Gimana supaya kita tahu di dalam kita ini ada penyakit apa aja? Harus didiagnosa dulu. Quran medical check up. Nah, kita ngaji terus kayak gini, percuma. Karena kita nanti tuh ujung-ujungnya cuma tahu penyakit apa aja. Kita nggak tahu di dalam hati kita itu yang ada penyakit apa aja, kita nggak tahu. Bukan untuk mendeteksi, Pak Ustadz? Ya, untuk mendeteksi kita harus tahu dulu kan. Itu baru setengah tuh. Ini baru setengah jalan. Makanya banyak orang itu dia cerdas di dalam ilmu tasawuf, tapi hatinya hati paling kotor. Hatinya itu paling kotor. Tapi kalau ditanya tentang tasawuf, hikam itu kehafal itu sudah. Hikam itu dihafal, hafal.
nomor 1 anu, nomor 2 anu, nomor 3 anu, penyakit hati, A B C D F G H I J, tapi dirinya paling sombong. Itu ada orang kayak gitu. Nah, kalau tadi kita mau tahu penyakit apa saja yang ada di dalam hati, itu kita di dalam badan kita harus medical check up. Kalau kata Ibnu Athaillah, kalau kamu mau tahu apa yang ada di dalam dirimu ini, tidak ada metode yang lebih efektif selain uzlah. Uzlah. Uzlah itu menyendiri. Menyendiri, kabur dari makhluk. Itu namanya uzlah. Nah, sebentar. Kenapa uzlah ini kok yang paling memberikan manfaat kepada hati secara adat? Karena dengan uzlah itu pikiran kita atau kolbu kita itu masuk ke dalam alam pikiran. Masuk ke dalam alam pikiran. Nah, jadi kita mau ngomongin apa dulu nih? Kita omongin uzlahnya dulu ya. Uzlah itu apa? Uzlah itu kalau secara umum itu menghindari makhluk sama sekali. Nah, karena orang itu, manusia, dia itu makhluk yang sering sekali menjadi korban. Sering menjadi korban. Maksudnya gimana? Coba. Kalau kita lagi tenang-tenang sendiri nih, tiba-tiba ada orang lewat. Orang lewat itu dia pakai celana panjang, tapi yang sebelahnya dia ditaikin, dilipat. Yang sebelahnya lagi enggak. Terus dia pakai peci. Pecinya warna hitam. Ya. Tapi di sininya pakai tato. Kita langsung punya sangkaan apa? Buah edan. No gelo cukur ya. Coba, bisa nggak hati kita itu tidak terdampak sama penampilan orang kayak gitu? Kayaknya susah. Nggak bisa, kotan, nggak bisa. Gelo cukur kita pasti terdampak. Jadi manusia itu dia makhluk yang paling mudah kena korban orang lain. Sampai-sampai kalau sekarang nih ya, coba kita ini pikirannya lagi kemana-mana. Kalau saya bilang segini, inget nggak sama Mulan Jamila? Ingat. Langsung kan? Kok langsung ada di pikiran gitu? Korban. Langsung ada di pikiran itu. Padahal tadi kita nggak inget sama sekali, nggak ada pikiran sama sekali ke sana. Nah, terus gimana kita mau bersih hati kalau misalkan kita sehari-hari masih sama orang gitu? Nggak bisa. Karena kita selalu jadi korban. Nah, supaya kita ini kosong dulu nih dari paksaan sekeliling kita harus uzlah, kosong dari makhluk. Kira-kira nih ya, kita bisa nggak menghentikan pikiran itu? Tidak. Nggak bisa kan, selama sadar itu ya. Kalau mau berhenti pikiran ya tidur. Tapi kadang tidur juga Susah. Ayo tidur aja ke bawah ngimpi. Ayo tidur aja ke bawah ngimpi. Nah, coba. Pikiran manusia itu dia sesuatu perkara yang hampir mustahil berhenti selama dia hidup, selama dia sadar. Dia berputar terus itu. Pasti, makanya percuma menyelesaikan masalah itu percuma. Karena pasti ada masalah yang lain. Bukan karena itu masalah, tapi jadi kelihatan itu masalah. Coba sekarang dia mau lebaran. Mau lebaran itu perkara yang paling jadi masalah apa? Perkara baju. Itu perkara yang paling jadi masalah tuh. Ini kalau THR belum turun, duit belum ada, pusing udah kepala itu. Gara-garanya itu mau lebaran. Terus sekarang nih ya, kalau kita itu mengusahakan sampai baju ini kebeli, udah berarti baju kebeli. Yang jadi masalah apa? Apa? Kue. Kue jadi masalah ini. Ya. Main kuenya udah ada. Kellernya belum ada. Coba kalau dari awalnya udah selesai masalah di baju, cuman satu masalah itu. Tapi tatkala masalah ini diselesaikan, ada lagi jadi kelihatan. Karena kita korban begitu. Korban dari keadaan kita itu.
Andai kata kita dari awalnya sudah menerima kita itu masalahnya cuma di baju, dan kita menerima, ya sudah ya Allah, berarti masalah saya di baju. Itu lebaran selesai, kita gak bakal kepikiran kue, gak bakal kepikiran apa? Toples. Cuman kita lebaran gak punya baju, selesai kan? Selesai udah. Datang lebaran masalahnya selesai. Ya udah, berarti lebaran ini kita nggak punya baju baru, selesai masalahnya di situ. Nah, ini bukan tidak, lihat ya, ini bukan tidak sesederhana itu. Ini sesederhana itu, tapi kita suka bikin perkara kompleks. Ini bukan ini sesederhana itu. Hidup itu sesederhana itu. Cuman kita sebagai manusia suka bikin perkara tidak sesederhana itu. Makanya kenapa kita harus uzlah, harus mengosongkan diri dari makhluk. Dan ini yang dibilang oleh Al-Hikam, tidak ada perkara yang bisa memberi manfaat kepada hatimu seperti uzlah. Karena dengannya lah nanti kita masuk ke dalam alam pikiran. Coba nih, andai kata ya, anak udah nggak jadi pikiran, tetangga udah nggak jadi pikiran, yang punya suami udah nggak jadi pikiran, yang punya istri udah nggak jadi pikiran, yang punya murid udah nggak punya pikiran. Coba kita mau mikir apa? Merdeka kan? Bisa gitu merdeka? Enggak, kotan pasti ini berpikir juga. Akhirnya yang jadi masalah apa? Diri kamu yang jadi masalah itu. Diri sendiri lah, kita mikirin orang terus, mikirin baju terus, kapan mikirin dirinya? Kita kok mikirinnya itu toples terus, mikirin kue terus. Nah terus kita ini yang jadi masalahnya kapan? Akhirnya itu apa? Kita kasihan sama tetangga kita, malaikat kasihan sama kita. Ya karena malaikat tuh kasihan sama kita akhirnya. Kasihan ini gak ada yang mikirin orang nih. Padahal sebentar lagi saya ngambil nyawanya. Ya. Terus kita itu mikirin kita kapan? Makanya uzlah begitu. Nah, nanti uzlah ini ada dua. Ada uzlah di kesepian, ada uzlah di keramaian. Kalau sudah bisa uzlah di keramaian gak jadi masalah. Bagus itu. Ya, jadi nanti naon disebut nanti? Moek dinu caang. Ya. Moek dinu caang. Nyumput dinu caang. Nyumput dinu caang. Ya kalau udah bisa. Kalau udah bisa kayak gitu. Cuma pertamanya ini memang harus uzlah dulu. Ya, ini saya ngobrolin pengalaman aja. Saya ini pernah putus hubungan sama teman-teman semua itu hampir 2 tahun 3 tahun. Tapi itu belajar itu. Belajar apa? Belajar uzlah. Memang nggak pernah kalau misalkan sampai masuk ke gua gitu ya. Terus ada di puncak gitu lah. Memang nggak pernah kalau sampai kayak gitu mantenya. Cuman kita itu belajar karena saya ini merasakan hidup ingin dilihat orang. Itu merasakan. Saya ini Bu Haji kalau dari dulu kalau ada kumpulan itu, saya nomor satunya itu pasti orang ini. Nomor satunya orang ini. Kalau kumpul sama orang, kumpul 10 orang ini nomor satunya nih. Kumpul 100 orang ini nomor satunya. Kumpul 1000 orang ini nomor satunya. Saya ini mantan ketua nasional santri berprestasi se-Indonesia. Dan gak bakalan orang sampai pada posisi itu kalau dia nggak jaga image, nggak pengen dilihat orang. Ya kita kan pengen tampil kan. Ya nggak mungkin kita mau jadi kelihatan sama orang banyak kalau kita nggak banci tampil itu. Ya kita pasti banci tampil kan. Banci tampil disebut itu. Ada apa-apa saya nomor 1, saya duluan gitu. Ada apa-apa pasti harus kayak gitu. Dan saya paling menonjol. Dan itu tersiksa hidup kayak gitu. Tersiksa. Kenapa dan merasa tersiksanya itu ya setelah apa? Setelah agak lanjut. Cuman ala kulli halin, selama kita tidak memutuskan hubungan dengan makhluk, selama itu kita tidak akan pernah tahu apa yang penting untuk diri kita itu. Nah makanya kalau misalkan ditanya PR kita itu apa sih sebetulnya, ya, yang harus diselesaikan, yang harus menjadi pikiran kita itu kan gini.
Kalau kita nih udah kita punya anak ya. Anak kita sekolah nih. Kita punya harapan sama anak kita itu. Jajannya udah dikasih. Kemudian SPP-nya udah kita penuhin gitu. Cuman orangnya itu malah mikirin pacarnya. Sebel gak kita sama anak kita? Sebel. Sebel pisan. Nah ini kok udah kita tanggung segala macam. Kamu itulah disuruh bukan buat itu. Untuk belajar, lulus tepat waktu kan begitu. Sekarang yang ngasih kita udara siapa? Yang ngasih kita hidup siapa? Kok malah mikirin anak kita tuh gimana ceritanya? Kok malah mikirin anak kita tuh gimana ceritanya? Kamu itu loh, tugasnya tuh bukan di situ. Waktu kita itu terbatas. Cuman apa kita jadi nggak peduli sama anak? Bukan, karena agama pun punya perintah juga yang berhubungan dengan anak, dengan tetangga kan. Sekarang gini, kita bilang, oh kita uzlah sampai nggak peduli sama tetangga itu, nggak peduli sama tetangga itu. Nah, wah seenak, pokoknya mah seenaknya aja, tetangga urusan bukan urusan saya. Kenapa? Karena urusan saya sama Allah. Saya sedang uzlah ini. Ini orang bener apa salah tuh? Salah. Karena dengan Allah itu dengan makhluk begitu. Ya, dengan Allah itu dengan makhluk. Qat'an. Dengan Allah itu dia interaksi dengan makhluk. Bukan dengan Allah itu makhluk nggak dilihat, bukan. Cuman urusan hatinya dengan Allah. Urusan badannya dengan makhluk. Makanya kenapa hati kita ini sering lepas sama Allah? Jangan-jangan kita sudah tidak bisa membedakan mana tugas jasad, mana tugas kolbu. Terus gimana caranya supaya kita sadar? Uzlah. Nah itu. Nah uzlah ini kalau buat kita itu ya nggak usah lama-lama. Kita masuk kamar 2 jam sendiri aja udah. Jangan bawa HP. Bawa HP itu nanti buka game, scrolling TikTok, buka YouTube. Jangan, udah kita simpen. Kita simpen HP-nya, jangan ada hubungan sama orang lain. 2 jam itu bagus. Kalau bisa, kalau nggak bisa setengah jam, ya. Setengah jam. Kita masuk kamar atau kita di masjid, kita merenung, kita diam. Nggak usah zikir, kok subhanallah, nggak usah. Kita diam, kita tutup mata, kita coba lihat tugas Allah sama kita gitu. Apa sih? Kita nggak bisa ngobrol sama Allah, nggak bisa. Itu nanti kalau ada bisikan-bisikan paling setan. Itu hati-hati nanti. Emang ada seninya memang. Nanti kalau misalkan dia salah-salah juga bisa salah juga nanti. Cuman makanya bahasanya hikam, yadkhulu biha maidana fikratin. Dia masuk ke dalam lapangan pikiran. Ya, jadi kita berpikir, kita kan sudah menerima ilmu nih dari ustadz nih ya. Nah ilmu ini kita masukkan, kita ingat-ingat. Coba apa sih hati saya yang salah menurut ilmu ini? Coba apa? Nah fikih kita nih, badan kita yang salah menurut ilmu ini. Nanti bakal mikir sendiri kok itu. Dan dialog dengan Allah itu nggak ada dialog dengan Allah itu. Adanya dengan ilmu. Kalau ilmunya benar, itu seperti berdialog dengan Allah begitu. Kalau ilmunya benar. Nanti kayak Mama Gufron dong. Video callan. Sama Allah lah video callan, ya udah cerita aja itu. Ya, saya telepon malaikat, saya nggak ada kayak gitu. Ini ilmu. Ya, jadi kita sudah menerima ilmu. Nah, nanti ilmunya ini disimpan, terus kita tafakur. Ya, tafakur itu satukan antara ideal dan realita. Antara ide dan real. Nah, idealnya kan begini, realitanya begini. Nah, nanti gimana supaya kita ini realitanya bisa lebih bagus lagi? Mendekat ideal. Nah, kita kalau nggak pernah kayak gitu, udah hidup kita tuh terombang-ambing, cuma dari masalah ke masalah. Coba aja ada orang kayak gini ya. Dia pagi-pagi pergi ke kantor. Di kantor itu kan tahu semua orang yang kantor itu banyak masalah. Di kantor itu
nggak masalah sama atasan sama temen. Iya kan? Cuman ya mungkin cara ngobrol aja gitu. Nggak masalah sama kerjaan, masalahnya sama temen. Ya nggak masalah sama teman, nggak sama atasan, kerjaannya susah nih. Gitu. Ini banyak urusannya. Kalau udah masuk kantor itu orang rumah tuh nggak tahu gimana pusingnya di kantor itu nggak tahu. Ya. Pusing. Coba kalau kita pikirannya di situ, habis nggak Pak Haji itu? Habis itu. Habis pikiran di situ. Coba, berarti kan yang menggerakkan dia apa? Masalahnya kan? Yang menggerakkan dia itu masalahnya. Kenapa dia kok misalkan datang ke control room? Karena ada urusan di control room. Jadi dia kesana itu bukan kehendak bebasnya. Sebetulnya gara-gara ini rusak nih. Kalau ini gak rusak, saya gak bakal masuk ke situ. Ngapain ke situ? Ini kan ada masalah di sini. Kita ke situ. Terus kita ada urusan sama atasan. Nanti kita ke atasan. Ini muter aja di sini. Dan dia tanpa sadar yang menggerakkan dirinya bukan dirinya, tapi masalahnya. Udah gitu datang ke rumah. Di rumah masalah lagi. Istrinya ngobrol, Pak, tetangga ini gimana? Aduh, masalah lagi. Tetangganya gak ada masalah, anaknya gimana? Masalah lagi. Nanti anaknya gak ada masalah, tetangganya masalah. Pak, si adeknya udah masalah lagi. Terus nanti atau yuk kita ke adek. Itu dia gak sadar. Yang menggerakkannya itu apa? Makanya kalau kata orang sufi, orang kayak gitu apa? Zombie, orang kesurupan yang dia gak sadar ya kesurupan. Kesurupan apa? Masalah. Kesurupan masalah. Gitu. Terus dia masuk kamar, udah habis, exhausted, energinya habis. Mana ada dia punya pikiran untuk membetulkan ibadahnya, membetulkan hati? Nggak ada waktu. Habis masuk kamar tidur, besoknya gitu lagi. Dan itu dilakukan kadang 20 tahun, kadang 30 tahun, dan dia nggak sadar. Kenapa? Nih nggak ada ini. Kalau ada dia punya waktu, nggak usah lama, setengah jam aja untuk menyendiri itu, setengah jam dia refleksi gitu ya, setengah jam untuk bahan refleksi, dia untuk tafakur, menyatukan antara alam ideal dan alam realita. Nah ini akan ada kesadaran gitu di dalam hidupnya, kurang lebih seperti itu. Nah nanti kita bakal ada ini muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari ilmu, menerapkan ilmu, melaksanakannya di dalam kenyataan begitu. Ya, dan kita sadar nanti bahwa ini bukan masalah, tapi ini ini bukan di drive by problem gitu. Bukan saya ini disetir oleh masalah, bukan. Karena ini memang kewajiban saya. Makanya dia akan punya hubungan. Ternyata apa-apa yang diberikan oleh Allah sama kita di dalam keseharian kita, itu semuanya itu wasilah atau dia itu alat untuk berinteraksi dengan Allah. Dia akan sadar itu. Karena tadi hakikatnya berhubungan dengan Allah itu dengan makhluk. Hakikatnya itu. Ya, berhubungan dengan Allah itu hakikatnya berhubungan dengan makhluk. Coba Rasulullah SAW. Tatkala beliau itu Rasul. Apakah beliau itu di Gua Hiro aja diam begini aja sama Allah gitu? Itu enggak? Rasulullah enggak kan? Orang miskin dibantu. Orang yang enggak tahu tauhid dikasih tahu. Ada orang yang ngajak perang, diladenin perang sama Rasulullah itu. Itu Rasulullah itu interaksinya dengan makhluk atau dengan Allah? Dengan makhluk. Dengan makhluk secara apa? Secara zahir kan? Secara nampaknya itu dengan makhluk. Tapi hakikatnya itu interaksi dengan siapa? Dengan Allah. Masa Rasul itu Allah hilang dari hatinya? Nggak mungkin Rasul itu. Nah, itu interaksinya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau Allah nyuruh kita ngasih sodako sama fakir miskin, ngasih zakat sama fakir miskin, terus kita ngasih zakat sama fakir miskin, kita ngasih uang sama siapa? Sama makhluk. Sama makhluk. Hakikatnya kepada Allah, hakikatnya tuh. Karena itu perintah Allah. Jadi perintah Allah tuh yang langsung ke Allah itu mana? Kalau bukan cuma sholat itu. Disuruh kurban, dagingnya dikasih ke siapa? Ke orang. Disuruh sodako, duitnya dikasih siapa? Ke orang juga. Disuruh baik ke tetangga. Ya.
Jadi akhirnya kan ini nanti problem kan. Kalau kita sudah sadar ini interaksi dengan Allah, lah itulah qalbun salim. Orang yang hatinya sudah selamat. Makanya kalau misalkan dia itu muamalah aja dengan Allah, dia dijelekin sama tetangganya, sakit hati nggak? Tidak Pak Ustaz. Tidak Pak Ustaz. Itu ya. Dimarahin sama gurunya sakit hati nggak? Nggak. Dimarahin sama gurunya nggak sakit. Sorry Pak, gitu. Tidak Ustaz. Dimarahin sama gurunya nggak sakit hati. Ya diomongin sama tetangga nggak sakit hati. Nggak ada sakit hati. Kenapa? Karena muamalahnya dengan Allah. Dan itu bisa seperti itu kalau kita meluangkan waktulah sejenak. Untuk apa? Uzlah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini terakhir nih. ke-13. Kaifa yasraku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi nafsiyati am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Nah, berarti Ustaz sekarang kita harus uzlah ya. Supaya hati ini jadi bersih, jadi tenang gitu. Ya udah kita nggak usah mikirin makhluk. Ya. Bagaimana kolbu itu dia bisa bersinar dengan terang, sedangkan makhluk masih tercap dengan kuat di dalam hatinya. Yang mana hati itu seperti cermin. Dan bagaimana dia bisa berangkat kepada Allah sedangkan kakinya itu masih dibelenggu oleh syahwatnya. Bagaimana dia bisa ingin masuk ke hadratillah sedangkan dia tidak membersihkan dirinya dari ghaflah. Dan bagaimana dia bisa memahami rahasia-rahasia makna sedangkan dia tidak taubat dari kesalahan-kesalahannya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Oke lah kita kira-kira berarti kita sekarang mau uzlah ya. Iya gitu ya. Kita mau uzlah ya. Uzlah itu mau ngapain? Mau ngapain uzlah itu? Ya supaya apa? Supaya mengenal diri sendiri. Nah, mengenal diri sendiri itu dia perkara yang paling sulit. Kenapa? Karena man arafa nafsah qad arafa rabbah. Karena barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Berarti mengenal diri itu perkara yang paling sulit. Nggak mudah kenal diri itu. Kadang-kadang kita umur 40-50 tahun sama diri sendiri juga belum kenal saya ini siapa. Saya ini siapa? Belum kenalan. Udah 40 tahun masih pencari jati. Masih udah 40 tahun masih mencari jati diri. Kadang-kadang kita pun nggak kenal. Coba ya kalau misalkan saya tanya begini. Kamu itu siapa? Ada orang nanya sama saya. Kamu itu siapa? Saya jawab. Saya Angga Sugih Pragina. Itu loh bukan saya. Bukan. Itu nama yang diberikan bapak saya sama saya. Itu bukan saya itu. Itu bukan saya. Andai kata bapak saya itu dulu ngasihnya Arjuna pencari cinta, ini saya akan bilang siapa kamu? Saya Arjuna pencari cinta. Nah, aku Arjuna. Makanya kemarin itu di YouTube itu ada yang nanya. Saya kan kritikus Baha gitu ya. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kok berani? Saya bilang saya ini Asy'ariyah Syafi'iyah. Saya bilang begitu. Karena itu adalah identitas akidah dan amal saya. Yang mana saya menimbang akidah dengan akidahnya Imam Asy'ari. Dan saya menimbang fikih dengan fikihnya Imam Syafi'i. Saya ini bukan Angga Sugih Pragina. Saya ini Asy'ariyah Syafi'iyah. Baru sampai situ. Dan pun hakikatnya bukan itu. Coba sekarang kalau gini, kita itu kan menimbang sesuatu ya, menimbang sesuatu. Kemarin saya lihat Ahmad Dhani ditanya, Ahmad Dhani, apakah kamu itu merasa tersaingi dengan hadirnya grup slang
Ahmad Dhani bilang, saya ini tidak bisa tersaingi. Kenapa? Karena secara musikalitas jauh. Nggak level lah, selain itu dibandingin sama Dewa itu nggak level. Ya, kalau mau itu siapa sih yang musikalitasnya sama lah gitu atau mendekati begitu? Katanya itu Club Project, Katon Bagaskara. Itu secara musikalitas saya ini terpengaruhi oleh Club Project. Yang mana pada akhirnya coba, kalau kita itu selama hidup yang kita baca itu buku-bukunya Karl Marx, Plato, Aristoteles. Kita akan melihat sesuatu menimbang dengan apa? Dengan yang apa kita baca. Dengan apa yang kita baca. Berarti kita itu Karl Marx. Ya kan? Berarti saya ini siapa? Saya ini Karl Marx. Saya ini Plato. Saya ini Aristo berarti. Cuman kita nggak sadar kita ini produk korban dari pikirannya Aristo. Kita nggak sadar. Nah makanya coba, kalau kita tanya sama diri sendiri, kita ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan kita itu produk pengajian mingguan di masjid. Ya kan, makanya nih kalau misalkan nanti yang ini ngajarinya tauhid usulus salasah, Allah di aras. Kita pun kan bakal punya pandangan Allah di aras, dan yang punya pandangan Allah di aras itu bukan kamu, tapi gurumu. Yang mana gurumu itu muntobi'ah, dia sudah tertancap di dalam hati. Sehingga kamu itu merasa kamu yang melihat sesuatu seperti itu. Padahal yang melihat sesuatu seperti itu bukan kamu, tapi orang yang punya pengaruh kepada kamu. Iya kan? Nah, sekarang kan nih kita udah ngaji nih ya. Kita udah ngaji kan pandangan kita sama sesuatu berbeda. Itu pandangan kamu atau pandangan guru kamu sebetulnya. Nah kalau gurunya gak kayak gini, maka kita juga gak kayak gitu, pandangannya beda lagi. Jadi man anak, saya ini siapa? Makanya kan suka ada man ana laulakum. Itu kan sama guru kan. Memang kalau saya ini gak punya guru, saya ini siapa? Ya berarti guru yang lain kan. Berarti guru yang lain. Kalau saya ini gak punya guru, saya ini siapa? Ya guru yang lain. Berarti guru yang lain yang akan muntobi'ah, yang akan tertancap di dalam kolbu. Nah, cuman ini, apakah kita jadi 100% guru kita gitu? Enggak juga kan, karena kita sok bedegong juga kok, ya kan. Kata gurunya gini, ini enggak. Berarti kan ceples 100% dari gurunya pun enggak kan? Coba lihat bahasa hikam nih. Apa yang harus dibersihkan dari diri ya? Yang pertama itu suwarul akwan muntobi'ah fi ni'ati. Itu kalau saya lihat itu ideologi. Ya, kita harus lihat dulu ideologi yang tertancap di dalam hati itu ideologi siapa saja. Karena kalau kita itu murni guru kita, yang mana guru kita itu misalkan taruh siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami lah contoh, misalkan guru kita itu ya. Kita selamat nggak itu? Selamat. Lah kok guru kita Ibnu Hajar kok kitanya kayak gini? Berarti kan ada campuran kan di dalam diri hati itu. Ada campuran. Kemudian bagaimana bisa kepada Allah? Syahwat diri masih ada. Nah syahwat ini harus bersih. Bagaimana bisa masuk kepada hadrahnya Allah sedangkan dia tidak membersihkan diri dari ghaflahnya. Dan bagaimana dia bisa menginginkan untuk memahami asrar, rahasia-rahasia yang dalam, sedangkan dia tidak bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Nah akhirnya tadi timbanglah hidup kita itu, timbang dengan perkara-perkara yang tadi. Kesalahan kita apa? Itu yang paling penting dulu. Ya, kesalahan kita apa? Kesalahan zahir apa? Kesalahan batin apa? Ya, dan timbangannya harus ada. Karena kalau timbangannya nggak ada, alat diagnosanya nggak ada. Kita nggak tahu nih sakit kita apa aja. Nah itu kita lihat nih. Yang kedua syahwat. Karena syahwat pun ini jadi penghalang. Orang itu kalau dia sudah terbiasa mengikuti syahwatnya, dia akan mengabaikan akalnya. Kenapa kita itu ngaji susah ngerti misalkan tentang hukum akliyah, apalagi kalau dikaji mantik, apalagi makulat,
munazoroh. Kenapa kita susah ngerti? Susah ngerti. Karena kita terlalu banyak ngikutin syahwat kita, sehingga kita terlalu sering mengabaikan akal kita. Tatkala waktunya akal dipakai, dia susah keluar. Karena terlalu banyak mengikuti syahwat. Ya, bagaimana mengikuti syahwat itu? Syahwat itu dia selalu menginginkan kenikmatan. Dan kenikmatannya itu terletak pada apa yang dia condong kepadanya. Itu syahwat tuh. Jadi dia tidak mau dibebani. Ya. Contoh misalkan makan asin, enak apa enggak? Enak. Kalau lagi pengen. Kalau lagi pengen. Kalau lagi pengen enak. Makan asin 6 bulan coba. Kalau bener enak. Enak. Bukan enak. Jadi enak itu bukan terletak pada asinnya, tapi pada pengennya. Pengen asin makan asin enak. Pengen daging makan daging enak. Ada loh kalau misalkan kita jalan sama istri kita gitu ya, misalkan jalan sama istri kita nih, kita bawa ke makanan sate, dia di hatinya itu pengen makan di pinggir jalan sama asin. Dia marah loh dibawa ke tempat sate itu. Kalau enak itu ada di dalam satenya dan enak itu ada di dalam asinnya, orang pengen asin dikasih sate harusnya enak. Tambah enak harusnya. Ini kok kalau pengennya asin. Karena memang sesuatu tidak terletak di situ. Nah, syahwat itu dia selalu lari kepada perkara yang kita menginginkan. Ya, makanya kita tanya sekarang gini, kita ini ngaji, pengen apa harus? Harus. Kalau pengen berarti itu ngikutin syahwat. Kalau pengen itu ngikutin syahwat. Makanya kalau misalkan orang ngajinya itu karena harus, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada tornado, dia berangkat. Kenapa? Karena harus, bukan ingin. Tapi kalau ingin, tatkala dia suatu waktu nggak mau, dia nggak berangkat. Makanya bagaimana bisa, nih katanya apa? Bagaimana bisa dia itu berjalan kepada Allah sedangkan dia masih diikat dengan syahwatnya? Karena berjalan kepada Allah itu harusnya apa? Sholat, harusnya itu ngaji, uzlah tadi tafakur. Hati pengennya kan gaul sama orang. Hati pengennya itu kan istirahat. Hati pengennya itu kan nggak mau ada pikiran. Kan orang paling malas itu kalau udah dikasih pikiran kan. Kenapa orang itu pengen banyak duit? Kenapa orang itu pengen banyak duit? Supaya nggak banyak pikiran. Karena kalau duitnya banyak, pikirnya sedikit. Ya. Loh, gini ya nih. Gini nih. Quran itu kan pikiran orang kan? Pikiran orang itu dia pengen banyak uang supaya pikirnya sedikit. Nah kita nih kalau di pinggir jalan lihat orang misalkan ya, lihat orang apa? Lihat orang jualan cincau misalkan. Orang kehel kak, lu jualan nantinya. Kalau kita punya duit banyak, tajong. Tajong lu jualan channel tuh. Amak kan jualan channel kasih 10 juta, diem dia. Masuk amak 10 juta kasih, diem dia. Orang banyak duit itu kuasanya banyak. Ya. Nah. Orang banyak duit kuasanya banyak. Di dalam pikirannya kan begitu. Ya, di dalam pikirannya. Nah, jadi orang pengen banyak duit supaya nggak punya banyak pikiran. Sekarang orang punya banyak duit disuruh ngaji, tambah-tambah apa? Mumet. Tambah-tambah pikiran. Makanya orang itu paling nggak mau disuruh ngaji itu. Karena waktu ngaji itu masalahnya bukan cuma jadi pertama dulu mah gini Ustadz, dulu mah saya ya kalau punya masalah ini saya beresin dulu mah. Saya punya masalah sama tetangga, saya selesaiin, beresin. Saya punya masalah, anak saya punya masalah, saya beresin. Sekarang gara-gara ngaji, masalah saya jadi 2. Apa? Masalah anak saya sama ilmu dari ustadz. Saya jadi bingung harus ngapain. Gara-gara ngaji itu, masalah jadi tambah banyak. Iya betul. Iya kan tuh, iya kan kerasa kan. Iya benar kerasa kan. Kalau dulu itu, iya benar Pak Haji. Iya yang dijujur. Bener.
Dulu itu orang menghadapin masalahnya satu, udah ngaji masalah jadi banyak. Dulu mah kalau waktunya sholat masalah saya cuma satu dulu mah. Apa? Tinggal sholat. Sekarang gara-gara ngaji saya harus lihat imam. Jadi banyak masalahnya. Lihat waktu harus gelap dulu gara-gara ustadz ini. Orang itu maunya nggak punya masalah, tatkala ngaji malah tambah masalah. Kalau dia ngikut syahwatnya, bisa nggak dia ngaji? Nggak bisa. Kalau ngikut syahwatnya mah, tambah masalah. Makanya bagaimana bisa ke Allah kalau dia masih terbelenggu dengan syahwatnya? Ya, syahwat ini harus dilepaskan. Jangan sampai dia membelenggu begitu. Kita ikut muqtadul akli, ini harus terbiasa nih. Akal kita berkata kita harus apa begitu. Nah, itu harus diikuti. Makanya selama syahwat nafsiyah ini masih ada, bagaimana kita bisa berjalan kepada Allah? Nah, bakal bisa. Am kaifayat mau ayat khula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Dan bagaimana bisa? Dah, ini sekarang nanti. Sufi itu di antara tujuan akhirnya itu apa? Fana. Di antara tujuan akhirnya itu. Fana itu apa? Fana itu kita sudah muamalah dengan Allah. Ya, kalau orang-orang itu suka bilang, udah cuman Allah ada yang ada gitu. Itu apa ya, gambaran gampang lah gitu. Itu tidak sesimpel itu. Cuman fana itu dia keadaan hati di mana makhluk tidak terlihat. Nanti ada di atas fana itu namanya jamul jami. Jadi kalau kita itu Allah terhijab oleh makhluk. Itu kita tuh. Allah terhijab oleh makhluk. Sehingga tatkala datang masalah, kita yang diingatnya masalahnya ini. Ya. Kalau saya dikasih sesuatu sama orang, saya bilang terima kasih sama orang yang ngasih, saya lupa sama Allah. Karena Allah terhalang oleh makhluk. Nanti tingkatan yang kedua itu, makhluk terhalang oleh Allah. Kita ingat Allah aja. Tatkala datang kebaikan, kita ingat sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Orangnya loh nggak kita kasih terima kasih nggak? Orangnya nggak. Karena dia makhluk terhalang oleh Allah. Anaknya punya masalah, nggak diurus. Biarin Allah yang urus. Dia punya urusan sama tetangganya punya masalah, nggak diurus. Biarin Allah yang urus. Karena dia dipikirannya Allah terus. Ya, itu simpelnya seperti itu. Tapi itu keadaan hati ya, bukan keadaan pikiran. Itu dia keadaan hati. Ada yang ketiga, ini yang paling bagus. Allah tidak terhijab oleh makhluk, makhluk tidak terhijab oleh Allah. Ini tingkatan sempurna ini. Nggak bisa disimpulin, pokoknya gitu aja. Pokoknya Allah tidak terhalang oleh makhluk, makhluk tidak terhalang oleh Allah. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ini kalau orang udah sampai sini, ini udah derajatnya yang dicari. Quran. Mau nggak kita punya derajat kayak gitu? Mau kan? Lah gimana bisa sampai sana kalau kita masih sering ghaflah? Masih sering ghaflah. Iya, ginilah. Kita mah jangan jauh-jauh lah. Kalau ditanya nih sifat Allah, kudroh, maknanya apa? Lupa, ya itu gara-gara kamu itu mau jadi wali kok yang gitu aja lupa. Itu gimana ceritanya? Udah kita bisa jauh-jauh lah. Ya. Ya kan kudroh itu bukan maha kuasa. Bukan. Maka itu sifat yang qadim dari Allah Subhanahu wa taala, yang ta'aluk dengan semua perkara yang mungkinat, yang mengadakan dan meniadakan. Nah, itu kan takrif dari sifat kudroh. Kalau yang kayak gitu aja lupa, gimana mau jadi wali atuh? Terus saya tanya, kok bisa lupa? Itu gara-garanya apa? Iya, ghaflah itu gara-garanya apa? Syahwat. Kok tadi balik ke syahwat. Atau kamu mah datang besok ya ngaji itu cuma di pengajian aja, datang besok mah nggak tahu ngapain. Masalahnya udah di mana, kepalanya udah nggak tahu di mana. Datang besok. Sekarang kita ngobrolin harus uzlah, besok mah nggak tahu masih ada atau enggak. Tadi kita bilang kan sirkul asbab. Besok mah nggak tahu ada nggak tahu enggak, itu sirkul asbab tuh. Di dalam hati itu. Iya Pak Ustadz. Iya. Apalagi seminggu sekali. Iya, apalagi seminggu sekali. Nah itu makanya gimana kita mau masuk ke sana. Lah kalau misalkan kita itu masih sering ghaflah. Ada perkara-perkara yang nggak boleh lupa aja kita masih ghaflah. Ala kulli halin, ya. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah
12 ini, ke-13 ya, dari hikmah ke-13 ini, ya, semaksimal mungkin kita itu kolbu itu diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Itu i'tina, jadikan itu kepentingan. Itu nomor satu. Yang kedua, jangan sampai syahwat ini mengalahkan akal di dalam bertindak. Ada yang namanya saya ingin apa, ada yang namanya saya harus apa. Dan harus apa ini timbangannya syariat. Jangan sampai yang harus ini kalah dengan yang ingin. Ya, itu yang keduanya. Yang ketiganya, minimalisir goflah. Goflah tadi teh apa Haji? Lamun ayeuna urang ngaos, enjing duka ka mana ilmuna teh. Itu goflah. Lupa. Lalai, tidak diingat-ingat. Tidak diingat-ingat. Syirik ada berapa? Lupa. Ada 6, 1 apa, 2 apa. Itu diingat-ingat dulu. Kita mah kesana aja dulu. Ya nggak usah nah itu. Nanti sifat Allah 20 apa. Ya, wujud, kidam. Nah, wujud kidam bakotnya jangan berhenti di lafaz nanti. Wujud maknanya apa? Kidam maknanya apa? Jangan berhenti terjemah. Kidam, hebel gitunya terdahulu, bako, abadi, jangan di situ nanti masukkan ke takrif. Nah itu diingat terus, kita pakai situ aja dulu, diingat terus, jangan sampai masuk itu cuma seminggu sekali begitu di pikirannya, karena seminggu sekali pun dia kan udah lewat, udah bukan bab itu kan. Itu terus gimana? Terus gimana bisa nempel gitu? Kalau gitu tuh selalu ghaflah. Ya. Itu ketiganya. Yang keempatnya, kesalahan-kesalahan itu harus ditaubati. Ya, dan maksud ditaubati itu apa? Kita kenali kesalahan kita apa, kemudian kita berhenti dari kesalahan yang kita tahu bahwa itu adalah kesalahan. Nah itu kira-kiranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak Pak Haji? Jadi saya kan kata Ustaz, level tertingginya fana ya. Fana itu beda dengan yang alam fana. Alam fana? Penulisannya. Oh sama, penulisannya sama. Kan alam fana mah alam yang rusak atau? Iya, alam yang rusak. Nah itu kira-kiranya secara bahasa juga sama, rusak juga. Jadi kita itu fana itu kan apa? Fana itu kan hilang, sadar. Tidak ada begitu. Ya disebut alam fana itu karena alam akan tidak ada. Nah orang ini kalau keadaan hatinya itu sudah fana, dianya sudah tidak ada, kediaannya sudah tidak ada, keakuannya sudah tidak ada. Makom paling kecilnya ego, makom paling tingginya identitas dirinya sudah tidak ada. Nah sekarang kalau ditanya nih, misalkan ya Syarifah misalkan aja sama saya gini, Ustaz resep naon makan? Oh saya jawab sate kambing. Iya kan? Karena saya ada, maka saya menjawab. Tapi kalau saya sudah tidak ada, saya ditanya makan mau apa? Saya menjawab apa? Ya. Apa aja? Apa aja? ya. Udah nggak ada. Mau masih jawab kok. Masih jawab kok. Ya. Dia itu udah nggak ada kok dia itu. Ya. Jadi itu keadaan hati yang kadang kita pun nggak paham gimana. Ya kayak apa ya, nggak ngerti juga lah. Cuman ya dianya udah nggak ada begitu. Jadi jawabnya apa Ustaz? Ditanya Ustaz. Orang kayak gitu tuh udah macem-macem Pak Haji. Dia pun nggak sadar dia ditanya gitu. Terus kemana gitu loh Pak Haji? Ya, itu juga nugelo juga. Kan nugelo panama nugelo. Oh, bener emang lupa emang yang nupana jeung nugelo itu bedanya tipis emang. Makanya banyak orang gila dianggap wali. Ada nggak orang gila dianggap wali? Ada banyak orang. Kenapa? Karena memang akhirnya itu nanti orang fana sama orang gila, zohiron itu bedanya tipis. Dan kita yang nggak tahu ilmunya itu nggak bakal bisa ngebedain mana yang fana mana yang gila.
bisa bedain itu. Kalau kita pernah fana, kita bakal bisa ngebedain mana yang fana, mana yang gila. Kalau sekarang mayoritas insya Allah gila, bukan fana. Kita harus tahu track recordnya kok. Orang kalau misalkan dia fana itu dia pasti hebat dari awalnya itu. Orang alim ini tingkatan tertinggi kok. Orang nggak tahu apa tiba-tiba fana aja gitu. Jadi orang fana itu dia identitas diri sudah nggak ada aja. Kalau kita itu kan terlalu banyak identitas diri lah. Ya, pengen anu. Jadi syahwatnya masih diikutkan gitu. Ada lagi pertanyaan? 1 atau 2 lagi? Udah? Dulu? Ada Pak Haji? Udah dulu. Ya udahlah, kita tutup dulu. Udah